Pernah nggak sih, lagi asik-asik belajar matematika, tiba-tiba muncul huruf di dalamnya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini, kita nggak akan belajar matematika dengan cara biasa. Kita bakal jadi detektif yang memecahkan sebuah bahasa rahasia. Selamat datang di dunia aljabar. Iya kan? Rasanya aneh banget. Dari yang tadinya cuma angka, kok tiba-tiba jadi ada X dan Y? Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah kunci buat memahami semuanya, dan kita akan jawab tuntas sekarang juga. Gini deh, anggap aja aljabar itu emang sebuah bahasa. Bahasa super efisien yang dipakai buat menjelaskan banyak hal di sekitar kita. Terus huruf-hurufnya. Itu cuma kosakata barunya aja. Jadi yuk kita pakai kunci decoder ini dan mulai bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih harus pakai huruf? Gini, bayangin aja huruf-huruf ini tuh kayak sebuah kotak misteri. Kita belum tahu isinya angka berapa, jadi untuk sementara kita kasih nama aja kotak itu, misalnya X. Jadi fungsinya cuma sebagai penampung sementara. Nih, lihat deh contohnya. Kita punya 3 keranjang apel, tapi kan kita nggak tahu persisnya ada berapa apel di dalam tiap keranjang. Nah, kita sebut aja jumlah apel di satu keranjang itu X. Karena ada 3 keranjang, jadinya kita punya 3X. Terus, ditambah 5 apel yang ada di luar. Kerennya aljabar, cerita sepanjang itu bisa ditulis jadi sesingkat ini. 3X tambah 5. Oke, kita udah punya kalimat pertama kita nih. 3X ditambah 5. Nah, sama kayak belajar bahasa baru, sekarang kita pelajari kamusnya. Yuk, kita bedah satu persatu setiap kata dalam kalimat ini. Pertama, ada yang namanya variabel. Ini dia, si X misterius kita. Si X ini mewakili jumlah apel di keranjang, sebuah nilai yang bisa bervariasi atau berubah-ubah. Mungkin isinya 10, mungkin 15, kita belum tahu. Nah, itulah gunanya variabel. Lanjut, ada koefisien. Gampangnya, ini adalah angka yang nempel di depan variabel. Angka 3 dalam 3X ini adalah koefisien. Tugasnya simpel banget, cuma ngasih tahu kita berapa banyak si variabel itu. Dalam kasus kita, ya berarti ada 3 keranjang. Terakhir ada konstanta. Ini adalah angka yang jomblo, yang berdiri sendiri tanpa ada variabel nempel. Nilainya selalu tetap atau konstan, makanya namanya konstanta. Dalam cerita kita, 5 apel yang di luar itu ya konstanta. Jumlahnya ya 5, nggak akan berubah. Nah, semua bagian ini, si 3X dan si 5, itu kita sebut suku kalimat. Mereka ini kayak bongkahan-bongkahan pembangun kalimat aljabar, yang dipisahin sama tanda tambah atau kurang. Ingat-ingat ya istilah ini, soalnya ini penting banget buat bagian selanjutnya. Sip, kosakatanya udah dapet. Sekarang waktunya kita belajar grammarnya, alias aturan mainnya. Dan kabar baiknya, cuma ada satu aturan emas yang super penting yang perlu kamu ingat biar jago bahasa aljabar ini. Dan ini dia aturan emasnya. Kamu cuma bisa nambahin atau ngurangin suku yang sejenis. Udah, itu aja. Simple banget kan? Tapi ini aturan paling dasar. Nah, pertanyaannya, sejenis itu maksudnya apa sih? Yuk kita lihat. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Yang di sebelah kiri, 2A dan 5A itu sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama persis, yaitu A. Mereka satu geng. Beda sama yang di kanan. 2A dan 2B itu nggak sejenis, karena variabelnya beda. Yang satu A, yang satu B. Begitu juga 5X dan 5X kuadrat. Walaupun sama-sama X, tapi pangkatnya beda. Jadi mereka beda kasta, nggak bisa digabungin. Nah, ini cara paling gampang buat ngingetnya. Kan aneh kalau kita bilang 2 apel tambah 3 jeruk hasilnya jadi 5 apel jeruk. Konyol banget kan kedengerannya? Nah, logika yang sama persis berlaku di aljabar, biar semuanya tetap masuk akal. Oke, waktunya latihan. Lihat deh ekspresi ini. Langkah pertama, kita jadi mak comblang dulu. Kita kumpulin yang sejenis. Semua geng X kita deketin, semua geng Y juga kita deketin. Nah, yang paling penting, pas mindahin mereka, tanda plus atau minus di depannya itu harus ikut, jangan sampai ketinggalan. Oke, sekarang langkah terakhir. Kita operasikan per gengnya. 5X dikurang 2X hasilnya 3X. 3Y ditambah 4Y hasilnya 7Y. Dan inilah jawabannya, 3X tambah 7Y. Lihat deh, jadi jauh lebih rapi dan sederhana kan? Nah, inilah inti dari aljabar, menyederhanakan hal yang kelihatannya rumit. Oke, teorinya udah dapat. Tapi pasti ada yang nanya, emang ini kepake di mana sih di dunia nyata? Jawabannya, lebih sering dari yang kamu bayangin. Yuk kita lihat contoh paling umum yang kita semua alami. Belanja. Bayangin, kamu lagi di toko buku.
Harga buku sama harga pensil kan beda. Nah, karena nilainya beda, kita harus pakai variabel yang beda juga. Kita sebut aja harga buku itu X dan harga pensil itu Y. Kalau kamu beli 2 buku, totalnya jadi 2X. Kalau kamu beli 3 pensil, totalnya jadi 3Y. Jadi total belanjaan kamu bisa kita tulis dalam sebuah rumus singkat. 2X tambah 3Y. Keren kan? Kayak bikin formula belanja pribadi. Nah, sekarang bagian paling serunya, misalkan kita udah tahu nih harganya. Buku Rp5.000 dan pensil Rp2.000. Kita tinggal kali atau substitusi atau ganti aja hurufnya dengan angka yang beneran. X kita ganti dengan 5.000 dan Y kita ganti dengan 2.000. 2 kali 5.000 itu 10.000. 3 kali 2.000 itu 6.000. Jadi totalnya Rp16.000. Tuh kan kepake banget. Aljabar itu ngasih kita semacam cetakan atau formula. Nanti kalau harganya berubah, kita tinggal masukin angka baru ke formula yang sama. Praktis banget. Jadi, apa aja nih yang perlu diingat? Pertama, jangan takut sama huruf. Anggap aja itu cuma nama sementara. Kedua, selalu perhatiin tanda plus atau minus di depan angka. Itu nempel terus sama angkanya. Dan yang ketiga, tentu saja, latihan. Makin sering kamu ngobrol pakai bahasa ini, ya pasti makin lancar. Jadi, gimana? Aljabar bukan lagi kode rahasia yang menakutkan kan? Ini adalah sebuah alat, sebuah bahasa untuk berpikir lebih logis dan terstruktur. Kamu sekarang udah pegang kuncinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu aljabar, tapi kira-kira masalah apa ya yang bakal aku pecahkan selanjutnya pakai ini?